Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sukacita dapat bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa, biarlah Tuhan melawan kita hari ini, meneguhkan kita, menyemangati kita dalam menjalani hidup, dan persembahkanlah yang terbaik, segala pujian, penyembahan, persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kita pulang dengan sukacita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berhenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri, kita persiapkan pujian, katakan lekat dalam hatimu. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur di penyertaan-Mu. Hari ini kami telah berada dalam ruangan ini. Kami bersama-sama mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Lebih dari segalanya, berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari biarlah kita menaikkan pujian ini, sungguh keluar dari batin kita yang memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Hari ini biarlah kita bersuka cita bersama-sama. Dia Allah kita, gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia dalam segala keberadaan kita. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati.
kami bersama dengan Engkau. Biarlah keindahan dan kenikmatan dalam Engkau sungguh kami nikmati. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kasih setia dan kasih. Bapa kau Raja
keluarga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini kami dapat menikmati kebersamaan kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Dalam segala keberadaan kami, Kau tetap setia. Sehingga jika kami ada hari ini bersama-sama di tempat ini, semua karena anugerah-Mu, kami akan menyatukan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, menikmati kebersamaan kami. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami, gerakan kami untuk memuji dan menyembah-Mu pada hari ini, untuk menyambut kebenaran firman. Dialah ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, hanya untuk kemuliaan dan kehormatan. Berkati semua hamba-hamba yang ada di altar ini, yang melayani, yang urapan-Mu, biarlah melalui pelayanan hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, semangat baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Mari salami saudara kanan kirimu. Tuhan Yesus baik. Kita lanjutkan ibadah kita hari ini. Kita ke satu pujian, katakan Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu.
satu pujian katakan lebih dari pemenang. kesaksian bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baik, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Yonatan, tolong bawakan persembahan. Sebelum persembahan kita jalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami, menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya kami hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan benda mati ini Tuhan, biarlah Engkau pakai untuk keluasan daripada pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan satu ujian, katakan, satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau
jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan menjadi kembali saya dapat boleh bantu sendiri. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa Pujian ini adalah merupakan pengalaman kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami dapat menikmati janji-janji-Mu. Engkau menopang kehidupan kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami, menghibur kami. Kami tahu bahwa kami tinggal di dunia yang penuh dengan problem bagi hidup kami. Tapi Engkau adalah kekuatan kami.
Engkau sukacita kami. Engkau yang membuat kami tetap ada dan eksis sampai dengan hari ini. Terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian ini sungguh keluar dari batin kami. Dan Tuhan menerima semuanya itu sebagai persembahan ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Dan biarlah puji-pujian ini juga membuat kami bersukacita, membuat kami semakin terus bertumbuh dan bersemangat di dalam Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan bicara kepada setiap kami. Biarlah ada setiap kata dan kalimat yang sungguh menyentuh hati kami. Dan ketika kata-kata itu melawat hati kami diteguhkan, kami diarahkan, kami dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk memahami firman-Mu secara menyeluruh. Biarlah Roh Kudus mengajar kami, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi bagian kami hari ini. Kami bawa pulang untuk menjadi rema dan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan memperoleh firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga meneguhkan mereka. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka itu akan jadi bekal dan kekuatan bagi mereka dalam jalan kehidupan menuju masa depan yang Tuhan jadikan. Berkati guru-guru sekolah minggu, sehingga dengan hikmat Allah mereka menyampaikan kebenaran kepada setiap anak-anak kami. Terpujilah nama ya Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita dapat bersama-sama kembali dalam ruangan ini. Biarlah sukacita Tuhan boleh memenuhi hati kita. Hari ini adalah merupakan hari minggu kedua dalam bulan Juli. Materi kita sebenarnya masih berkisar tentang doa yang memang melibatkan semua aspek dalam kehidupan kita, ya. Dan bulan ini kita masuk dalam mempersiapkan jemaat, ya, sebagaimana khotbah yang lalu di awal bulan ini. Kita masuk dalam pelajaran tentang ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, yang merupakan gambaran daripada keadaan jemaat akhir zaman, ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai gereja adalah selain daripada bermisi, memenangkan jiwa, tetapi bagaimana kita juga bisa bertahan bahkan tetap eksis dalam situasi sulit yang menimpa gereja dari abad ke abad. Yang memang dari sejak lahirnya gereja tidak pernah lepas daripada penderitaan, intimidasi, aniaya, teror, dan lain-lain sebagainya. Sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya kita perlu memahami dan mengerti ini. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan apapun, teristimewa yang menyangkut mengenai masalah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Hari ini kita sampai kepada jemaat yang kedua yang akan jadi pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kondisi jemaat di Efesus, persoalan dan hal yang disoroti oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan, yaitu mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Nah, ini adalah persoalan yang serius, ya. Sehingga walaupun mereka giat dalam pelayanan, mereka giat di dalam beribadah, mereka juga mampu untuk dapat menilai mana ajaran yang benar dan tidak benar. Tapi satu hal yang dicelah oleh Kristus, yaitu bahwa mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Kasih ini adalah merupakan motif daripada kehidupan kekristenan. Kalau tidak ada motif, maka segala sesuatu yang mereka lakukan, walaupun itu kelihatannya baik, maka Kristus katakan tidak ada gunanya. Berkhotbah berapi-api, memimpin
puji-pujian dengan semangat yang luar biasa, beribadah dengan rajin, melayani dengan rajin. Tapi kalau itu tidak didorong dari hati yang memiliki kasih kepada Kristus, hati yang memiliki kasih kepada sesama, maka Kristus katakan semuanya adalah sia-sia. Aku mencela engkau. Karena itu inilah perlu kita sadari dan kita pelajari dari jemaat di Efesus, ialah bahwa apapun yang kita lakukan, hendaklah itu sungguh didorong oleh kasih kita kepada Tuhan, didorong oleh kasih kita pada gereja, didorong oleh kasih kita kepada sesama. Baik, hari ini mari kita melihat kondisi jemaat yang kedua yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu kepada jemaat di Smyrna. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Wahyu pasal 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan karuniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca, meneliti, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Kalau jemaat di Sardis disebut di Efesus disebut sebagai jemaat yang meninggalkan kasih yang mula-mula, namun predikat yang disandang oleh jemaat di Smyrna adalah jemaat yang miskin dan menderita. Ya. Jemaat yang miskin dan menderita. Tidak enak ya kalau jemaat miskin, tidak cukup miskin tapi menderita pula ya. Nah, sekali lagi inilah berbagai model jemaat yang ada di akhir zaman. Ya, jadi ketujuh jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes ini adalah menggambarkan variatif atau keadaan yang beragam yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan. Ya, kadang-kadang ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang memposting rumah ibadah mereka yang ada di pedalaman, mereka yang ada di daerah-daerah miskin, ya. Jadi atapnya dari sagu atau atapnya dari alang-alang, lalu kemudian juga dindingnya dari bambu. Bambu itu dipukul sedemikian rupa sehingga bisa dikasih lebar seperti ini ya. Lalu kemudian tanahnya, lantainya itu dari tanah. Saya masih mengalami jemaat di mana saya lahir dan bertumbuh masih mendapatkan situasi seperti itu. Ya. Jadi bangkunya itu bukan dari papan yang sudah di-skap sehingga halus, tetapi itu dari dulu saya masih pernah ingat dari batang kelapa tinggal digergaji masih bulat-bulat begitu, baru ditaruh kaki saja ya kita duduk di atasnya. Ya. Tapi itu semangatnya luar biasa, walaupun kadang-kadang dulu ya belum ada keyboard, belum ada seperti ini. Jadi masih suara alami. Jadi pengkhotbah itu memang dia harus teriak, apalagi kalau jemaatnya barang 200-300 itu kan, ya belum pakai mic seperti ini, ya. Tapi kita melihat jemaat yang sukacita luar biasa, ya. Jadi kita tidak perlu AC karena angin dari luar itu ya bisa tembus, ya. Jadi biasanya sebelum ibadah itu ya kita anak-anak sekolah minggu siram itu tanah itu supaya jangan berdebu, ya. Nah, begitu kondisinya. Menurut kita, mereka menderita, mereka miskin, tapi sebenarnya batin mereka itu enggak. Ya. Ya, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang
sudah miskin menderita pula. Nah, mengapa mereka miskin? Karena kondisi politik pada waktu itu. Ya sekali lagi bahwa sebenarnya kota Smyrna ini adalah termasuk kota yang paling indah di zamannya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kota Efesus, dan kota Efesus itu Smyrna ini berada 50 km sebelah utara kota Efesus. Dan bekas-bekas daripada ketujuh jemaat ini ada di Turki. Ya, kalau Bapak Ibu nanti sempat ke Turki, Pak Faber, ya mungkin kan ada wisata rohani itu selain daripada Holy Land ke Turki untuk mengunjungi bekas-bekas ketujuh jemaat ini. Ya, dan memang ketujuh jemaat itu adalah Efesus, kemudian Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yang masih ada namanya itu ya memang Smyrna ini, ya. Memang gereja sudah tidak ada lagi di sana. Sekarang sudah dikuasai oleh Islam, ya, daerah Islam, Turki. Ya, walaupun Turki yang disebut negara modern, tetapi ya mereka negara Islam, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, luar biasanya ialah bahwa walaupun orang-orang Kristen ini, jemaat ini hidup di kota yang waktu itu dianggap modern pada zamannya, tetapi orang-orang Kristen yang ada di dalamnya adalah orang-orang miskin. Memang dipengaruhi oleh kondisi politik dan juga faktor sosial. Ya, mereka tidak bisa membangun usaha. Kalau mereka ketahuan bahwa mereka adalah orang Kristen, maka sikap penduduk setempat akan membuat mereka sulit atau menderita. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Kristen didiskredit dan lain-lain sebagainya. Kalau ada usaha, tidak ada yang mau berdagang dengan orang Kristen. Ya, mereka anggota jemaat yang mau masuk di perusahaan-perusahaan, ketahuan mereka adalah orang Kristen, mereka tidak diterima. Itulah sebabnya mereka memang benar-benar miskin. Ya. Lalu sebenarnya kalau hanya miskin ya masih bisa hidup. Tetapi mereka juga adalah menderita karena situasi politik. Ya. Dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-11, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tidak hanya itu saja. Kalau ketahuan mereka adalah orang Kristen, mereka ditangkap, mereka dicari-cari kesalahan. Yang paling fatal juga ialah bahwa ada orang-orang Yahudi yang mereka menyebut diri mereka sebagai jemaat Tuhan, jemaat Allah. Tapi Kristus menyebut mereka sebagai jemaat iblis. Ya, makanya tidak heran kalau ada istilah hari ini ada gereja setan. Ya, ada salah satu daerah di Indonesia ini memang mayoritas Kristen. Seluruh gereja ada di sana, termasuk juga ada gereja setan. Ya, mereka penyembah setan. Nah, Kristus menyebut orang-orang Yahudi sebagai jemaat iblis. Mereka inilah yang memfitnah orang-orang Kristen yang ada di sana. Ya, orang Yahudi mencari, ya memang ada dua hal yang selalu menjadi masalah bagi gereja, yaitu kekuasaan politik, ya, dan juga agama. Agama yang menamakan diri agama pertama dan juga agama mayoritas yang mengintimidasi kekristenan. Bukankah hal seperti itu masih ada sampai sekarang? Agama merasa mayoritas lalu mengintimidasi kekristenan yang dianggap baru muncul. Apa yang menjadi alasan bagi orang Yahudi ini, atau bagaimana cara orang Yahudi memfitnah orang-orang Kristen? Yang pertama, biasanya kalau dalam perjamuan kudus itu ada pernyataan bahwa kita makan perjamuan kudus, makan roti itu makan tubuh Kristus, bukan? Lalu kemudian minum anggur itu kan minum darah Kristus, ya. Dan bahkan paham seperti itu pun juga masih ada sampai dengan hari ini. Ada gereja yang beranggapan bahwa ketika minum anggur itu zatnya berubah menjadi darah, ya. Lalu kemudian roti itu ketika dimakan saatnya berubah jadi daging manusia, ya. Dan isu seperti ini yang dipakai oleh orang Yahudi lalu memfitnah
orang-orang Kristen bahwa orang-orang Kristen itu adalah kanibal. Ya. Mereka makan darah, minum darah, dan makan daging manusia. Ya, itulah sebabnya kalau ada anak-anak, biasa di kota Smyrna itu katanya ada anak-anak yang sering hilang. Nah, itu kerjaan orang Kristen. Lalu mereka makan minum darah anak-anak itu pada waktu perjamuan mereka. Kemudian kalau orang Kristen itu beribadah, selain daripada ya mereka memuji-muji Tuhan mereka, ada pesta seks di situ dalam ibadah itu. Ya. Jadi ini fitnahan orang-orang Yahudi. Mereka lapor kepada pemerintahan Romawi. Berbagai macam isu dihembuskan untuk mengintimidasi, mendiskredit orang-orang Kristen. Sehingga orang-orang Kristen itu ditangkap. Lalu dulu memang ketika menghukum orang itu kan, walaupun memang budaya tentang pengadilan itu bersumber dari Yunani ya. Orang-orang Romawi itu mereka haus darah. Mereka senang melihat penderitaan orang Kristen. Orang-orang Kristen ditangkap. Kalau mereka tidak di malam-malam biasa mereka digantung di salib, kemudian mereka itu disiram dengan ter atau aspal ya, disiram ke tubuh mereka lalu kemudian dibakar. Mereka juga diadu dengan sesama manusia ya. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film-film Yunani Romawi, nah itu manusia diadu dengan manusia. Selain itu manusia juga diadu dengan banteng, dengan binatang. Ya. Jadi biasanya kalau manusia diadu dengan manusia, ketika satu mulai terkapar, mereka mulai, penonton itu mulai semangat. Ya. Pertarungan manusia dengan manusia. Ada yang ditangkap, lalu kemudian dibakar hidup-hidup, diisi dalam kuali yang besar yang sementara mendidih dengan minyak. Ya. Nah, salah satunya yang mengalami pengalaman itu adalah Yohanes, Rasul Yohanes. Tapi puji Tuhan bahwa Rasul Yohanes itu selamat dan kemudian ia dibuang ke Pulau Patmos dan dia memperoleh penglihatan ini. Inilah kondisi penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Kristen, jemaat di Smyrna pada waktu itu. Ya, mereka ditangkap. Dan firman Tuhan berkata, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, kata 10 hari ini jangan kita terjemahkan secara hurufiah bahwa itu 10 hari benar. Menurut para penafsir bahwa 10 hari itu adalah merupakan masa kekaisaran Romawi dimulai dari Kaisar Nero sampai dengan Kaisar Diocletianus ya. 10 kekaisaran itu, dan di zaman 10 kekaisaran itu ada 5 juta orang Kristen yang mati dibantai. Ya. Dan sampai itu berakhir dengan Kaisar Konstantin, ya, di mana Kaisar Konstantinopel itu yang menganut agama Kristen. Disitulah agama Kristen diakui sebagai agama negara dan berakhirlah penderitaan kekristenan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, inilah gambaran mereka. Kalau kita memperhatikan bagaimana sorotan atau penilaian daripada Kristus kepada jemaat yang ada di Smyrna ini, sepertinya kita tidak melihat bahwa mereka ada celah, dicelah ya. Selain daripada jemaat di Efesus, Kristus katakan, namun demikian aku mencela engkau. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, gereja Tuhan menderita, kok Kristus hanya melihat? Kok Kristus tidak bertindak untuk menyelamatkan mereka? Malah Kristus katakan, bertahan dan harus tetap kuat. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Aduh, Tuhan gimana ini? Saya sudah menderita kok Tuhan bilang kuat. Ya. Tapi memang ada kondisi seperti itu yang Tuhan izinkan. Paulus pernah berkata bahwa engkau dipanggil tidak hanya untuk percaya, tetapi juga engkau dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Banyak ajaran hari-hari ini menganggap penderitaan itu adalah sebagai akibat dosa.
banyak faham ajaran hari ini yang menganggap bahwa orang Kristen itu harus kaya dan kekayaan itu menjadi sebuah standar. Kalau orang itu hidup layak di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau orang diberkati dikatakan dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang itu miskin, orang itu susah, dia itu hidup dalam dosa, kan? Belum tentu. Mungkin saja orang susah itu ya dia memang ada kesalahan. Tetapi tidak semua kesusahan, tidak semua penderitaan diakibatkan oleh dosa. Saya percaya bahwa orang-orang Smyrna ini pasti berdoa, Tuhan, tolong kami. Kami sudah menderita, kami dibunuh, kami dikejar-kejar, kami dianiaya. Kok di mana tangan Tuhan? Bukankah ketika kita ada kesulitan, pikiran kita, perasaan kita, sikap kita selalu seperti ini? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini jawaban yang kita harapkan. Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini jawaban Tuhan, ya. Bapak Ibu dan Saudara, saya pernah berkata bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan tentang persoalan pergumulan yang kita hadapi, hanya ada dua jawaban Tuhan. Ya. Yang pertama, memang Tuhan memberi solusi. Tapi jawaban yang kedua adalah, saya tidak akan menolong, engkau tetap kuat. Bukankah kita selalu memilih pilihan yang pertama? Kalau doa kita tidak dijawab, apa kita akan lari? Dan kebiasaan banyak yang seperti itu. Lari dari lari dari gereja, lari dari pelayanan, lari dari tanggung jawab. Saya rasa bahwa jika dibanding dengan kondisi yang dialami oleh jemaat-jemaat mula-mula, jemaat Smyrna ini, jemaat akhir zaman ini, maka sebenarnya kesulitan kita belum ada apa-apanya. Tapi kadang-kadang perasaan kita, ego kita pelihara itu, sehingga perasaan kita tercederai sedikit saja, kita langsung mengambil sebuah sikap. Ya. Bagaimana kalau kondisi jemaat Smyrna ini menjadi pengalaman kita? Paling kita berkata, mudah-mudahan itu tidak akan saya alami. Ya. Kalau demikian, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak dan Saudara yang kekasih, sekali lagi, ketika kita dalam kesulitan apapun, tidak pernah menutup mata. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Namun demikian, firman Tuhan katakan, engkau walaupun miskin secara jasmani, tetapi engkau kaya secara rohani. Ini sangat berbeda dengan jemaat yang akan kita pelajari, jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat kaya-kaya. Ya, tapi firman Tuhan katakan, engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau miskin, telanjang, melarat. Itulah sebabnya kekayaan secara materi tidaklah menjadi sebuah ukuran. Atau ada kaitannya dengan persoalan rohani. Ya. Ketika Tuhan mengaruniakan kekayaan kepada kita, kita bersyukur. Tetapi kekayaan itu tidak hanya untuk kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian orang lain. Dan kekayaan apapun merupakan tanggung jawab supaya bagaimana kita menghidupi kehidupan bersama. Amin. Tapi kalaupun juga kita miskin, Bapak Ibu, kemiskinan orang Smyrna ini bukan disamakan dengan kemiskinan seperti seorang perempuan yang memasukkan persembahannya berapa itu? 2 keping perak. Dia masukkan itu, setelah itu habis, dia tidak punya apa-apa. Ya, ada orang yang memang miskin, dia kasih sebagian, tapi masih ada di rumah. Ya,
Nah orang ibu janda itu masukkan semuanya, lalu setelah itu habislah. Ya. Jadi kemiskinan yang dialami oleh orang Smyrna ini, walaupun mereka ada sesuatu, setelah mereka semuanya itu pakai, habis. Ya. Tidak ada apa-apa lagi. Sama seperti seorang ibu janda di Sarfat, ketika Elia datang kepada ibu janda itu, kan beberapa lama Elia tinggal di Sungai Kerit itu. Lalu burung gagak yang sering bawa roti, lalu kemudian setelah itu kan burung gagak itu tidak datang lagi. Kemudian dia masuk kota, dia ketemu dengan seorang ibu janda. Ibu janda itu hanya punya segenggam tepung dan kemudian sedikit minyak. Elia katakan, saya lapar, buatkan saya roti. Ya. Ibu janda itu katakan, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya segenggam tepung dan kemudian sedikit minyak. Saya akan membuat adonan roti buat saya dan anak saya. Ya. Nah kalau seperti itu saya datang di rumah Bapak Ibu, saya lapar, tidak ada apa-apa lagi, tapi saya mau makan, lapar. Nah ini masih ada sedikit saja untuk hari itu dan setelah itu tidak apa-apa lagi. Bu Pri gimana? Ya makan bertiga. Ya. Ya itu kondisi waktu itu. Tapi ya belum pernah kita alami sampai dengan hari ini, kita bersyukur. Amin. Ya, belum seperti, ya saya belum seperti Elia ya. Ibu Pri juga belum seperti Janda di Sarfat itu ya. Nah, kita semua masih bisa makan. Ya. Beginilah kondisinya yang luar biasa. Berarti penderitaan daripada orang Smyrna ini lengkaplah sudah. Dan Tuhan katakan setia sampai mati. Bapak Bir gimana kalau kondisi seperti ini? Bapak Bir alami, Tuhan katakan, ya saya tidak akan memberikan jalan keluar, setia sampai mati ya. Jalanin aja Pak. Jalanin aja. Apa ada? Ya. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu sejarah bahwa Asia kecil, orang Kristen habis tidak hanya tentang Roma. Tapi setelah kebangkitan sebuah agama baru yang lahir abad 6 ke 7, orang Kristen tambah habis. Ya, jutaan. Dan hari-hari ini daerah-daerah kekristenan itu menjadi daerah sebuah agama yang besar, nomor 2 di dunia. Ya. Jadi begitu luar biasanya. Kadang-kadang saya merenung, Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan itu? Tapi tahukah bahwa mereka yang telah mati itu, mereka telah bersama-sama dengan Sang Khaliknya di surga. Ya. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang pertama, kematian secara jasmani. Kematian yang kedua adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan selama-lamanya dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Dan setiap mereka yang mati di dalam Kristus, yang mengakhiri hidupnya, yang berakhir dengan iman mereka memperoleh kemenangan. Karena itu betapa pentingnya. Memang khotbah ini kan dipersiapkan ada kaitannya dengan doa. Jadi tanggung jawab kita tidak hanya merebut jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, tapi bagaimana Tuhan meneguhkan orang Kristen dari abad ke abad dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kita juga tetap berdoa bagi negara ini supaya tetap aman. Ya, kalau aman kan kita punya kesempatan untuk beribadah. Tapi kadang-kadang justru dalam keamanan itulah gereja Tuhan abai, gereja Tuhan lalai, dan justru gereja itu berkembang ketika ada aniaya, intimidasi. Ya, nah itulah sebabnya ada seorang yang berkata bahwa ketika gereja itu sebenarnya makmur, disitulah gereja mulai lalai. Tapi manakala gereja diintimidasi, gereja dihambat, tapi mereka semakin merambat, mereka kemana-mana. Seperti apapun kondisi yang Tuhan izinkan, mari kita secara maksimal hidup saleh, hidup benar, dan kita juga maksimal dalam bersaksi untuk menyampaikan berita Injil. Kita terus berdoa. Hari ini kita masih aman, ya.
tahun 2024 kita menghadapi situasi politik. Sudah mulai ramai hari ini. Ya, tidak hanya ya apalagi di media sosial itu mulai gaduh. Ya. Tapi mari kita tetap tenang, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, dan ya kita tetap berdoa dan juga menjangkau jiwa-jiwa baru. Apapun yang kita alami, firman Tuhan katakan, mari kita tetap setia sampai akhir hayat kita. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, saya undang ke depan para pemain musik. Kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Apapun yang kita hadapi, biarlah kecintaan kita terhadap Tuhan tetap terjaga. Apapun yang kita hadapi, biarlah semuanya itu tidak mempengaruhi kita, tidak melunturkan iman kita, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari saya undang kita semua berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Abba, ya Abba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan nada katakan. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Bapak, kami belajar dari sebuah jemaat yang ada di Smyrna, salah satu gambaran daripada gereja di akhir zaman. Mereka mengalami aniaya dan penderitaan, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena itu Kristus menasihatkan kepada mereka agar mereka setia sampai mati. Biarlah ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kami, bahwa sebenarnya kami belum mengalami banyak hal, atau jika dibanding dengan jemaat yang Smyrna, kehidupan, kesulitan, penderitaan kami belum ada apa-apanya. Tapi kadang-kadang kami sudah mulai mundur, kami lari dari kondisi itu, lalu kami mencoba untuk mencari aman, padahal sebenarnya dimanapun di dunia ini kami tidak akan memperoleh keamanan yang seperti yang kami harapkan. Karena itu Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Karena itu mampukan kami untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap setia kepada tubuh Kristus, untuk setia berbuah kebenaran, setia dalam keluarga kami, setia dengan sahabat kami, setia dalam apapun juga Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami, agar kami tetap kuat ketika kami mengalami kesulitan. Bisa saja Tuhan menolong dan memberikan solusi kepada kami, tetapi kadang-kadang Tuhan juga tidak mengangkat pergumulan itu. Karena itu kami mohon kekuatan daripada Tuhan,
bahwa kehidupan sejati kami bukan di dunia ini, tetapi kehidupan sejati itu ketika kami hidup bersama-sama di dalam rumah Bapa di surga. Karena itu selagi kami menjalani hidup di dunia ini, akan banyak kesulitan dan pergumulan yang akan kami alami. Karena itu teguhkan dan kuatkan kami, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai karyawan, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan teguhkan dan kuatkan kami, agar kami tidak lari dari panggilan kami, agar kami tidak lari dari pilihan-Mu atas kami, tapi biarlah kami setia sampai pada akhirnya. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu jemaat yang hadir hari ini, yang mendengarkan firman-Mu ini. Ajar kami untuk tetap setia dan teguhkan kuatkan kami sampai pada akhirnya. Berkati firman-Mu, Tuhan, teguhkan itu oleh Roh Kudus-Mu, sehingga menjadi perenungan kami di sepanjang hidup kami, dan kami menghidupinya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan usaikan ibadah kita. Mari saya kita semua berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah Tuhan saja ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan dalam ibadah ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan kami yakin dan percaya bahwa kami melayani sebagai bukti tanda cinta kasih kami, ucapan syukur kami, komitmen kami dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Kau akan membalas segala sesuatu yang kami lakukan, sekecil apapun, karena itu adalah janji-Mu. Terima kasih juga untuk kehadiran setiap jemaat-Mu hari ini. Kami percaya kehadiran kami hari ini tidak sia-sia. Tuhan meneguhkan kami dengan firman-Mu, menguatkan kami dengan puji-pujian. Bahkan firman-Mu akan terus menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat, waspada,
Kami tak paham kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kepada kekekalan. Bapa di sorga, berdoa juga untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat. Biarlah kami tetap kokoh kuat. Jangan biarkan iblis melemahkan kami dengan setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Tapi kami tetap kokoh kuat di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama minggu ini dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan. Baik kami sembuh dari sakit, kami diberi jalan keluar terhadap persoalan, bahkan anak-anak kami Tuhan memberi keberhasilan. Bersyukur bersama dengan hamba-Mu Pak Thomas dan Ibu Novi, di mana Tuhan sudah menyertai kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, sehingga mereka boleh mensyukurinya pada minggu ini. Nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Berkati kedua hamba-Mu, kami mohon kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati anak-anak yang menjadi buah hati mereka. Tuhan juga memberkati Pak Thomas yang saat ini sementara ada di luar negeri dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penerbang. Kiranya keselamatan dari Allah melingkupi kehidupan hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Bapa. Juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, Tuhan pelihara sehingga kami dapat menikmati kebersamaan kami. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu, sehingga melalui pekerjaan itu bisa menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keperluan-keperluan lain. Terima kasih Bapa. Jika ada jemaat Tuhan yang hari ini mengalami pergumulan khusus, kami topang di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau jawab segala pergumulan mereka yang akan meneguhkan mereka untuk jalan kehidupan ini, dan mereka bersaksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, mari Tuhan Engkau topang mereka. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus. Tuhan pulihkan, berikan kekuatan kepada hamba-Mu. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Asyu. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Marta. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk Ibu Bulan. Demikian pun juga anaknya Patera. Mari Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Ivana. Demikian pun juga kami terus berdoa untuk anak kami Aldo. Tuhan Engkau pulihkan. Bahkan Bapak Ibu anggota jemaat yang lain yang kami tidak sebut nama mereka satu persatu. Jika mereka sakit, mereka beralam kelemahan tubuh, kami mohon kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama kami hari ini karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Yohanes yang ada di Kalimantan. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Radiman yang ada di Jombang, Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Thomas yang ada di Baghdad, Ibu Vivi yang ada di Amerika. Demikian pun juga dengan Ibu Anggi yang ada di Jepang, Tirta Claudia yang ada di Amerika. Demikian pun juga Tuhan dengan Ine Alvin yang ada di Amerika. Tuhan Engkau berkati mereka. Demikian pun juga Pak Yosef yang ada di Amerika. Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam mencari pekerjaan. Tuhan Engkau kabulkan apa yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan mereka setelah mereka menyelesaikan studi pada tahapan SD, SMP, bahkan SMA. Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk anak kami Gracia, Tuhan memberkati masuki SMO, Deria yang masuk SMP, bahkan juga anak-anak kami yang lain. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat beradaptasi dan mereka belajar sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Khususnya kami akan bergumul dengan tempat ibadah kami untuk tahap selanjutnya. Mari Engkau tolong, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Engkau berkati pemimpin-pemimpin gereja supaya dapat bergandeng tangan melayani Indonesia ini, agar Indonesia dapat dimenangkan baik kerajaan Allah. Pemerintah bangsa dan negara kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Demikian pun juga Tuhan dengan jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih bahwa di kesempatan hari ini
Kami juga dapat memberikan ucapan syukur kami dalam bentuk keuangan. Tuhan, Engkau berkati apa yang kami sudah persembahkan kepadamu. Tuhan, terima itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan membalasnya sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang seharusnya kami sebut, baik yang berkaitan dengan kami atau menjadi kebutuhan kami dalam doa ini. Namun karena keterbatasan kami, biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau menyempurnakan doa kami. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Apa yang telah disampaikan pada hari ini, terimalah, renungkanlah, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bersaat teduh, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang.